agama itu bikin terdidik atau terdoktrin. Nah, ini adalah upaya untuk memisahkan antara agama dengan dunia. Agama sendiri, dunia sendiri, ya kan? Untuk urusan agama, dunia tidak boleh ikut, urusan dunia, agama tidak boleh ikut. Nah, akhirnya hal seperti ini itu akan membuat orang itu semakin bias aturannya, semakin mereka melegalkan berbagai cara tanpa ada aturan agama, sehingga mereka bebas untuk melakukan sesuatu. Ya, ketika dia sudah maksiat, ya, kemudian dia melakukan ibadah, ya, padahal nggak seperti itu koneksinya. Ini 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 bagaimana cara memisahkan, ya. Maka hati-hati dalam proses berpikir, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan, ya, berfirman, "Carilah duniamu tapi jangan lupa akhiratmu." Ya, ini merupakan salah satu hal. Sebagai contoh sederhana, ya, para ilmuwan Islam, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, ya, mereka cendekiawan muslim, ya. Mereka terdidik. Ya, apakah mereka meninggalkan keislaman? Tidak, justru mereka semakin bertakwa kepada Allah. Karena apa? Apa yang mereka cari ternyata ada dalam Al-Qur'an. Mereka menemukan sesuatu itu hasil dari mentadabburi Al-Qur'an. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk landasan berpikir mereka untuk menemukan sesuatu. Nah, proses berpikir inilah yang dinamakan proses berpikir empiris atau ilmiah. Jadi mereka ada dasar dulu untuk menemukan sesuatu. Jangan dibalik proses berpikirnya. Sains, Al-Quran. Sains dulu baru Al-Quran. Ya, ketika Al-Quran tidak sesuai dengan sains, maka tinggalkan. Tidak seperti itu. Ya, Al-Quran itu sebagai tanda kekuasaan Allah dan ditemukan di dalam sains itu merupakan salah satu bukti tanda kekuasaan Allah. Sederhananya seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan proses berpikirnya. Ya, terdidik itu merupakan bagian dari akal. Ya, kemudian keimanan itu dari hati. Ini harus berjalan beriringan. Agar apa? Agar kita tidak mudah tersesat. Ya, agar kita bagaimana, oh ternyata kekuasaan Allah. Akal yang aku miliki ini ternyata Allah titipkan padaku untuk apa? Untuk semakin aku bertakwa. Jangan dibalik, itu salah. Ya, itu adalah kecacatan logika dalam berpikir. Ya, ada landasan yang empiris, ada landasan yang absolut, yaitu apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dibuktikan secara empiris, silakan. Ya, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir. Ya, apa Allah berfirman, ya, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak berpikir? Ya kan? Itu membuktikan apa? Allah memberikan kesempatan kita untuk berpikir. Ya, untuk apa sih? Untuk membuat keimanan kita semakin kuat. Ya, jangan dikotomi seperti itu, harus disatukan, tidak bisa terdidik dan terdoktrin, itu salah besar pemikiran seperti itu. Harus disatukan, ya. Ketika ini dipaksakan teman-teman sekalian, maka satu, ya. Satu, teman-teman menjadi ateis, kedua menjadi liberal, dan teman-teman tersesat. Itu saja, ya. Itu saja. Maka dari itu, dua landasan berpikir ini, ya, akal dan hati ini harus menjadi beriringan, tidak bisa terpisahkan, ya. Ketika dibuktikan, ya, pembuktian, ya, dengan akal, kemudian hati, keimanan menyampaikan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya apa? Kita lebih mentadabburi Al-Qur'an. Ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Seperti itu melihatnya. Jangan dipisahkan. Ya, aneh Anda itu, ya.